dia mungkin tadi mau berhenti di akhir atau mau lanjut. Jadi yang seharusnya 2 harakat saja ada lebih dari 2 harakat. Sedangkan yang seharusnya dipanjang itu tidak dipanjangkan. Itu hati-hati di mana kita harus panjang, di mana harus pendek. Terima kasih masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia, Cinta Al-Quran. Kita akan menuju ke peserta berikutnya. Ini dia Humaira dan Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Humaira. Humaira ini 9 tahun dari Bengkalis. Hafalannya 7 juz, didampingi oleh ayah tercinta. Kemudian di sini juga ada Rika, 10 tahun dari Jakarta, hafalannya 6 juz, didampingi oleh mama. Rika, oke semuanya? Oke, nanti Kak Irfan jelaskan kenapa Kak Irfan bertanya oke atau tidak kepada Rika, nanti saja. Yang jelas sudah tahu cara bermainnya? Sudah, insya Allah sudah ya. Oke, Humaira dan Rika, apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, sangat semangat sekali, mereka sudah siap. Kita mulai soal untuk Humaira. Tema sejarah, fikih atau hukum, ilmu pengetahuan, akhlak atau tauhid yang kamu pilih? Sejarah. Ayah, sejarah untuk Humaira. Untuk Humaira, coba sebutkan salah satu ayat tentang kisah persembahan korban dari kedua anak Adam. Di surah apa dan ayat berapa? Surah Al-Maidah ayat 27. Coba bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Pertanyaan selanjutnya, coba bacakan 2 ayat sebelumnya. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah yatimuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Alhamdulillah. Jawabannya tepat, alhamdulillah. Humaira. Fokus konsentrasi selanjutnya untuk Rika. Tema pilihannya adalah sama, sejarah, fikih atau hukum, ilmu pengetahuan, akhlak atau tauhid. Rika pilih apa? Tauhid. Tauhid. Rika sayang, coba sebutkan salah satu ayat bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang menegakkan keadilan. Di surat apa ya? Surah Ali Imran ayat 18. Coba bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu
الملائكة لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Selanjutnya bacakan 2 ayat setelahnya. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Alhamdulillah. Allahumma ramna bil Quran. Humaira dan Rika. Boleh tepuk tangan sekali lagi mohon untuk Humaira dan juga Rika. Kak Nabila silakan, bagaimana mengenai bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin komentar untuk Humaira. Humaira hari ini membawa irama siapa? Membawa irama siapa? Kamu kan bisa berbagai macam irama. Itu mirip Syekh Imam Madinah namanya Abdurrahman Al-Hudhaifi. Termasuk imam besar di Madinah dan beliau sudah berpuluh-puluh tahun menjadi imam besar di Masjid Al-Haram Madinah Al-Munawwarah. Tapi Kak Nabila lebih suka irama kamu yang pertama karena mungkin ini masih irama baru jadi belum stabil. Memang keindahan suara itu perlu ya ketika mengaji ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Ketika kita mengindahkan suara ketika mengaji itu jangan sampai kita berlebih-lebihan. Jadi ada namanya tamtid. Tamtid itu istilahnya mengaret-ngaret atau satu harakat diberlebihan jadi 2 harakat. Yang seharusnya 1 harakat jadi 1 harakat setengah. Jadi berlebihan. Hanya untuk sebuah keindahan bacaan. Keindahan bacaan dan itu sangat pengaruh nanti ke huruf-huruf. Saya perhatikan tadi Humaira walam yutaqabbal minal akhar. Dia mungkin tadi mau berhenti di al-akhar atau mau lanjut. Jadi yang seharusnya 2 harakat saja ada lebih dari 2 harakat. Sedangkan yang seharusnya dipanjang itu tidak dipanjangkan. Itu hati-hati di mana kita harus panjang, di mana harus pendek ya. Terus untuk Rika, boleh Rika kesini? Kak Nabila pengen ajarin sesuatu. Seringkali Kak Nabila mengomentar sin, sod dengan za. Rika kurang kelihatan karena za Rika lidahnya terlalu dekat ke gigi bagian bawah dari dalam, jadi keluarnya za gitu. Sedangkan ketika dia agak sedikit menjauhi dari gigi, suaranya lebih jernih. Za. Coba kalau sa. Bagus. Za. Bagus. Seperti itu ya huruf sin dengan za ya. Terus untuk Rika, nafasnya dilatihkan. Memang subhanallah hari ini kebagian yang ayatnya panjang-panjang. Jadi nafasnya ya harus diatur dengan baik. Soalnya di ayat yang ayat 19, ayat 20 itu banyak madnya. Khususnya di ayat 20, fa'in hajjuka yang seharusnya 6 harakat tadi bacanya kurang dari itu. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Sudah cukup? Cukup. Terima kasih Kak Nabila. Oke. Kalau begitu, Humaira terima kasih. Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan Rika ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak pemirsa di rumah, dari tadi ini ada apa? Di awal saya tanya ke Rika, oke. Ya, memang Rika ini
terlahir tunarungu atau tuli, tidak bisa mendengar. Banyak cerita yang bisa kita dengarkan. Mama boleh bergabung bersama kita di sini. Sebelum kita mengenal lebih jauh dan juga proses apa yang telah dilakukan oleh Mama dan juga Rika, kita lihat tayangan berikut. Assalamualaikum, namaku Rika. Hobiku membaca, cita-citaku ingin jadi ahlul Quran. Rika itu terlahir dalam kondisi tunarungu. Alhamdulillah dengan kasih sayang Allah, Allah memudahkan kami untuk mengintervensi Rika lebih dini dengan menggunakan alat cochlear implant. Itu pun dengan perjuangan yang sangat luar biasa dalam perjalanannya menuju mendengar. Rika itu anaknya dia mandiri, dia punya keinginan kuat untuk sesuatu gitu. Kalau melihat progresnya Rika begitu cepat ya, karena memang anaknya itu sangat gesik. Ya, pertama dia selalu sering ya bertanya kepada saya, Ustadz hari ini saya mau ngafalin yang mana gitu. Ustadz hari ini saya sudah yang kemarin yang ini, saya udah hafalin di rumah. Nah jadi cepat banget. Dan yang itu mungkin yang menyebabkan Rika sangat cepat dalam menghafal Quran karena kegigihan dan semangatnya yang sangat luar biasa. Mama, aku pengen jadi penghafal Quran. Aku pengen nanti jemput Mama di surga. Aku menghafal Al-Quran karena ingin membawa mama dan keluarga masuk surga. Rika ini anak keberapa, Ma? Pertama, Dari dua bersaudara. 2 bersaudara. Iya. Kelahiran normal, usia kehamilannya? Kehamilan normal, lahir normal cukup bulan. Saat itu lingkar kepalanya kecil dan berat badannya 2,1. Tapi yang dokter anaknya menangani bilang dia sehat. Sampai umur sebulan kita coba ganti dokter anak. Diinfokan kalau Rika ada jantung bocor. Direferensi ke salah satu rumah sakit jantung di Jakarta. Dan memang benar jantungnya bocor. Usia 1 bulan? Iya Kak Ivan, di jantungnya ada dua lubang, cuman dokter bilang tidak perlu khawatir karena sangat kecil sekali dan akan menutup seiring Secara alamiah. bertumbuhnya usianya dia. Jadi tidak ada tindakan apapun dengan Iya, jantungnya? tidak ada yang harus nggak boleh capek gitu, nggak ada ya, kita udah agak tenang ya. Sampai akhirnya usia 5 bulan saya melihat Rika masih seperti bayi baru lahir ya, hanya bisa terlentang saja. Nggak ada head control, jadi kalau kita angkat tangannya, kepalanya ketinggalan gitu. Dan kita udah ke beberapa klinik tumbuh kembang, hanya dibilang, oh nggak apa-apa, setiap anak berbeda. Cuman ada batasan-batasan yang kita harus aware di usia segini, kenapa belum begini? Ya Allah. Akhirnya saat itu papahnya mencari informasi dokter tumbuh kembang. Di situ diketahui beruntut gitu. Oh iya Bu, anaknya terlambat motoriknya, perlu okupasi terapi. Matanya katarak nih Bu, pendengarannya kayaknya juga nggak bisa dengar nih katanya. Usia 5 bulan ini? Iya, iya saat itu. Sampai akhirnya kita direferensikan ke salah satu dokter mata. Setelah kita cerita kondisi Rika, Ibu ini sindrom rubella kena semua di Rika gitu. Apakah Ibu waktu kehamilan awal tidak pernah periksa tokso, rubella, CMV, herpes? Saya bilang saya periksa, kita nggak ngeh. Di hasil itu ada tokso negatif, CMV negatif,
herpes negatif. Qadarullah nggak ada hasil rubella di situ. Jadi tidak diperiksa ternyata. Iya. Akhirnya kita fokus gimana ini untuk menangani anak kami. Begitu ketahuan kita langsung 5 bulan itu fisioterapi, dia belajar head control sampai dia bisa jalan di usia baru 22 bulan. Terus okupasi terapi, terus sensori terapi. Operasi sendiri sampai dengan saat ini Rika sudah 5 kali operasi. Operasi apa saja, Ma? Usia 6 bulan operasi katarak. Setelah katarak dia diharuskan memakai soft lens untuk bayi. Jadi yang pertama operasinya operasi mata. Operasi yang kedua, mata. Yang kedua di umur setahun, 6 bulan tuh sebenarnya dia udah pakai alat bantu dengar yang biasa. Dan setelah diobservasi selama 6 bulan sampai akhirnya dia di usia 1 tahun, dokter menyarankan untuk cochlear implant. Alat bantu yang dengar. dioperasi, ditanam di disimpan kepalanya. di dalam kepala. Iya. Itu dari umur berapa menggunakan alat tersebut? 1 tahun, tapi itu hanya yang sebelah kanan. Karena saat itu yang sebelah kiri agak terbantu dengan alat bantu dengar biasa. Ya, ya. Yang seperti orang-orang umum. Iya. Ya, oke. Lalu setelah itu Rika umur sekitar 2 tahunan, iritasi matanya karena menggunakan soft lens itu. Merah, berair, terus akhirnya operasi lagi tanam lensa. Setelah tanam lensa, dia di usia sekitar 3,5 atau 4 tahun gitu, dia minta untuk, "Mah, aku lebih enak mendengar dengan alat kanan, cochlear implant. Aku mau dong yang sebelah kiri." Akhirnya dua-duanya dipakai. Akhirnya operasi lagi untuk pasang yang sebelah kiri. Kalau anak gangguan pendengaran, meskipun dia sudah pakai alat, jadi ada terapi khusus Kak Irfan, namanya audio verbal terapi. Jadi kita mengenalkan suara-suara, satu kata itu harus berulang-ulang kali. Dan kita nggak bisa pakai kalimat panjang dulu untuk awal, kita ada stepnya. Ya Allah, Mama. Yang operasi terakhir itu dia udah SD sih, karena lazy eye itu tarikan matanya lari sebelah. Akhirnya kita memutuskan untuk operasi untuk meluruskan itunya, otot matanya. Bahkan untuk makan pun dia feeding terapi. Dulu waktu Rika masih bayi, masih kecil sampai 5 tahun tuh kita selalu bawa plastik kemana-mana. Karena Gampang muntah. gampang muntah. Kalau ketawa muntah, kalau nangis muntah, kalau makan muntah gitu. Jadi saluran pencernanya pun terganggu. iya, waktu itu kita sampai ke Bandung karena pada saat itu yang ahli ada di sana gitu. Ya. Disikat mulutnya pakai alat. Tiap hari terapi. Setelah Rika kita memutuskan untuk implan di usia setahun, itu saya benar-benar saya harus resign. Berarti Jadi- faktor keikhlasan dan juga Iya. istiqomah Iya. mendampingi anak dengan kondisi seperti ini juga sangat penting dari Iya. orang tuanya. Jadi Kedua belah pihak. betul. Ya, tapi pelajarannya adalah ketika anak kita lahir, kenali kondisi sebenarnya bayi kita. Karena kalau ada sesuatu terjadi bisa ditangani lebih dini. Ma, kalau itu bisa secara gampang dilepas ke sih, Ma? Alatnya Bisa. boleh lihat ya, Ma? Maaf. Pinjam satu boleh ya? Kiri ya. Ini Kak Irfan. Jadi alatnya tuh ini yang nempel, ini. Iya. Ini mikrofonnya, nangkap suara ke sini, masuk, kemudian terhubung dengan alat dalamnya ini yang bisa nempel dengan magnet itu. Dan ini harus di charge Iya, ini harus di-charge Kak Ivan. 8 jam. 8 jam. Saya selalu membawa baterai cadangan. Alhamdulillah Allah memberikan jalan ya. Perjuangannya juga berat sekali. Tapi dijalani dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Iya Kak Irfan. Alhamdulillah Allah memberikan jalan ya. Allah Maha Baik. Subhanallah, Ibunda Rika, Masya Allah, diberi kesabaran oleh Allah SWT, ditipin oleh Allah, salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa ini. Subhanallah, ini amanah dari Allah dan ibu yang terpilih
untuk membuktikan kepada manusia bahwa ada loh ini ciptaanku yang secara zahir dia punya keterbatasan tetapi bisa menjaga kalam Allah Subhanahu wa taala dalam hafalannya. Jika Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anak yang sempurna, urus itu anak dengan sungguh-sungguh dan berusahalah bagaimana supaya anak itu bisa menghafal Al-Qur'an. Ananda Rika adalah merupakan bukti daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mama kamu hebat, kamu juga hebat. Kamu berjuang didampingi oleh mama. Ucapin makasih ke mama. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetapi Hafiz Indonesia cinta Al-Quran.